Jadi kalian udah sering bikin video atau mungkin kalian baru mau mulai streaming dan kalian pikir gimana ya caranya gue bikin workflow enak, gampang, semua direkam ke satu tempat tanpa gue harus repot tuker-tuker SD card segala. Tapi gue pengen kamera quality gue tuh sebagus mirrorless gue dan gue budgetnya tuh cuman 150.000. Selamat datang ke YouTube channel ini guys, nama gue Farel dan hari ini gue ada solusi untuk masalah itu di bentuk gadget ini, yaitu HDMI Capture Card. Jadi untuk kalian yang sudah familiar dengan produk ini, pasti udah tahu apa yang kita bakal bahas. Kalau kalian pengen skip langsung ke bagian tes, kalian tinggal ke timestamp di deskripsi di bawah. Dan gue juga taruh link pembelian untuk produk specifically ini di deskripsi juga. Tapi untuk kalian yang belum paham ini tuh apa, basically Capture Card itu bisa bikin kamera mirrorless kalian untuk menjadi webcam kalian. Sounds pretty good, right? Jadi terus terang gue belum gitu ngerti produk ini 100%. Jadi video ini tuh lebih pengalaman gue pakai produk ini. Jadi menurut gue orang paling cocok untuk nge-review ini karena gue jamin banyak orang juga belum tahu harus pakai kabel apa, settingnya harus digimanain. Kita akan nge-cover semua itu di video ini. Nah sebelum kita mulai, silakan kasih video ini like atau subscribe juga ke channel gue dan bantu share video ini ke teman-teman kalian yang butuh infonya karena gue appreciate banget. Oke. On with the video, let's go. Unboxingnya super quick aja. Di dalam paket dapat capture card-nya dan ada user manual untuk instalasi di aplikasi OBS. Dan ini dia barangnya guys. Lumayan kecil dan simple kelihatannya. Build quality-nya lumayan oke, luarnya terbuat dari aluminium gitu, jadi gak berasa plastik. Di ujung ini ada konektor USB 3.0 yang Type A, yang akan dicolok langsung ke PC atau device kalian. Lalu ada port HDMI yang kalian akan colok dari device ini ke kamera kalian. So what do we need untuk produk ini? Kalian akan butuh nomor 1, mirrorless kamera yang, dan ini paling penting juga guys, ada kapabilitas clean HDMI out. Nah, gue nggak tahu untuk setiap model kamera mirrorless, tapi bisa di Google aja. Contohnya kalau pakai kamera gue akan Google Fujifilm X-T20 HDMI out, dan tentu saja dari invoice itu gue tahu ini bisa rekam HDMI out. Kedua, kalian akan perlu kabel HDMI yang bisa connect dari kamera kalian dan disambung ke capture card-nya. Jadi, harus diperhatikan juga karena tiap kamera ada port HDMI yang beda. Ada yang full size HDMI yang mirip di capture card-nya sendiri. Ada juga mini HDMI yang lebih kecil, dan lebih kecil lagi dari itu adalah micro HDMI. Jadi cari kabel yang sesuai dengan kamera kalian ya. Oke guys, jadi gue tinggal sambungin kabel micro HDMI-nya ke kamera gue, lalu bagian yang HDMI disambung ke capture card, dan capture card-nya disambung ke USB port 3.0 di PC gua. Next step-nya kita akan bahas di bagian software. Oke, jadi kalian sudah setup kabel-kabel yang kalian butuh untuk ke capture card kalian, lalu ke Fujifilm X-T20 kalian atau mirrorless kamera kalian. Sekarang kita ke bagian software. So, kalian akan butuh software OBS, yaitu Open Broadcasting Studio atau Open Broadcasting Software. Software ini free to use dan dipakai banyak YouTubers dan streamer juga untuk konten mereka. Tapi ya kita akan pakai sama seperti mereka. Jadi, pertama kali buka mungkin kelihatannya lumayan intimidating, cuman jangan khawatir, kita fokusnya ke bagian scene sini aja. Kalau kalian mungkin bakal kosong, jadi kita tinggal add scene baru dengan tombol plus ini. Jadi di scene gue ini udah ada beberapa yang gue butuh untuk bikin konten dan ngerekam suara. Tapi yang missing itu adalah ngerekam video. Nah sekarang kita akan tambahin input untuk video itu. Cukup gampang guys, kita tinggal ke bagian plus ini di sources. Kita tinggal add video capture device. Capture device-nya kita bisa namain apa aja, misalnya Fujifilm X-T20 atau capture card, terserah kalian. Centang make source visible, ini dicentang, klik OK, and that's it, almost. Kalau kalian notice ini lumayan gede dan ngehalangin screen gue, jadi gue akan resize dulu. Oh ya, ini bisa di resizing sekecil atau segede kalian mau. Kita resizingnya segitu aja, biar screen kita kelihatan. Karena kita mau fokus ke tab
atau window properties ini. Biasanya ini semua udah di set by default, seperti ini color space default, color range default, dan nama device-nya akan di list sebagai USB video. Jadi ini ditetapin aja, jangan diganti. Kalau kalian misalnya lihat image kalian kurang terang atau kurang kontras, kalian bisa ke configure video, dan di sini ada beberapa slider yang kita bisa atur. Misalnya gue butuh kontras lebih nih, ini bisa di slide lebih atau slide turun. Tapi default dari kamera yang dikasih ke gue ini sekarang udah lumayan oke, jadi gue biarin aja. Gue klik apply dan oke. Tapi untuk kalian yang pengen ganti yang lebih spesifik warnanya, silakan otak-atikin sampai sesuai keinginan kalian. Moving on, kalau misalnya kalian pengen lebih custom dikit, kalian ke bagian resolution atau FPS type ini, dibikin ke custom. Nah, ini berarti kita bisa setting resolution kita sendiri, output FPS-nya mau berapa, video formatnya apa. Karena capture card ini bisanya itu 1080p, kita setting resolutionnya ke 920, 920 x 1080 seperti itu, dia akan keluar seperti kayak kita ada tadi. Dan untuk frames per second-nya, karena di box ini dia tulisnya itu dia bisa 60 fps, kita akan setting aja, ikutin dia either highest fps atau 60. Video formatnya biasanya sih ada either MJPEG atau H264, gue kurang tahu. Tapi in terms of kamera gue sekarang cuman ada pilihan ANI atau MJPEG. Jadi kita pilih ANI atau MJPEG sebenarnya sama aja. Tapi untuk kalian yang mengalami misalnya audio delay, mungkin harus setting ini ke MJPEG. Color space-nya lebih baik di 709, dan color range-nya either by default kalau kalian sudah oke, atau nggak full guys. Setting berikutnya adalah buffering, kita tinggal di auto detect aja. Dan flip vertically ini bisa bikin videonya muter balik seperti itu, yang kita nggak butuh. Jadi kalau kalian sudah puas dengan setting seperti ini, just klik OK. And oke, kalian udah siap untuk ngerekam. Jadi kalian tinggal pencet ini, start recording. Kalau sekarang gue lagi ngerekam, jadi dia stop recording. Dan kita langsung lanjut aja ke full screen. Kita drag ke atas, lalu ini di drag ke satu full screen seperti ini. And it's as simple as that. Dengan capture card itu kalian bisa dapat kualitas seperti ini. So ayo kita ke bagian overall thoughts dan pengalaman gue mengenai capture card ini. Let's go. Jadi itu caranya setup capture card ini dengan mirrorless kamera kalian. And so far gue happy banget sama resultnya. Karena kalau gue pengen rekam something seperti kayak outro ini, gue tinggal colokin satu kabel dan gue tinggal pencet record di PC gue. And we're recording right now seperti yang kalian lihat. Oke, tapi ada satu hal yang menurut gue rada aneh tentang capture card ini specifically, yaitu di listing Tokopedia-nya dia tulis ini bisa ngerekam 1080p 60 fps, tapi kalau gue lihat dari live preview gue, kalau gue resolusinya setting di 1080p, dia nggak gitu smooth seperti 60 fps biasa. Nah, gimana gue bisa tahu ini bukan 60 fps? Karena kalau gue turunin resolusinya jadi 1280 x 720, baru kelihatan di live previewnya tuh lumayan smooth. Mungkin ini masalah dengan setting kamera gue, atau kabel micro HDMI gue juga belum bisa ngehandle output 60 fps, itu kemungkinan juga kayaknya. Tapi untuk kalian yang mengalami same problem seperti ini, silahkan komen di bawah kalau kalian ada fix. But other than that, thank you guys so much for watching. Nama gue Farel, dan kalau kalian suka video konten seperti ini, silahkan kasih like dan subscribe juga ke channel ini untuk tech unboxings dan reviews selanjutnya. I'll see you guys on the next one.